Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hans Electronic Service ya. Back to my channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang perbaikan atau servis trafo inverter las atau mesin inverter las. Ini inverter las mereknya Rhino ya. Rhino Inverter Welder MMA 130 ampere. Maksimalnya 130 ampere dengan kerusakan kayaknya jeglek ya kalau dinyalakan. Gimana Bu? Neng entar rumah ngelas. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini rusaknya kayaknya kalau ditancapkan ke listrik dan dinyalakan listriknya trip ya, MCB-nya trip atau listriknya turun, jeglek alias jeglek ya. Jadi konslet gitu. Berarti kemungkinan rusaknya tuh ada pada dioda break atau pada elko primer yang 450 volt atau 400 volt itu, atau pada bagian MOSFET-nya ya yang parah ya. Kalau parah fatal itu biasanya pada bagian rusaknya tuh pada bagian MOSFET-nya atau IGBT-nya yang utama dan dioda ultrafast. Biasanya menyebabkan konslet atau short circuit yang menyebabkan las ini kalau dinyalakan jeglek listriknya ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, kita cek dulu. Yang pertama adalah tegangan input. Kalau dinyalakan kita harus menggunakan lampu bohlam 100 watt ya. Jadi ini udah saya seri ini kabel hijau ini lampu bohlam 100 watt di seri, di input powernya, di input tegangan AC maksudnya ya. Jadi ini saya nyalakan ya. Jika ini lampunya nyala, itu lampunya ya. Itu lampunya nyala terang ya. Lampu bohlamnya nyala terang berarti betul las ini rusaknya short circuit ya. Atau itu tadi jeglek kalau dinyalakan. Berarti ada kerusakan di bagian primernya ini. Udah pasti. Oke, langsung aja kita oprek-oprek. Pastikan dulu yang pertama tegangan di elko primer 308 volt atau 400 volt atau 450 volt itu udah habis ya tegangannya ya. Cek pakai tester. Ini kita pastikan tegangannya habis ya, itu testernya. Nah, sudah habis. Oke. Saya akan cek dulu ini. Saya akan telusuri apakah penyebab rusaknya ini, dan nanti saya akan infokan lagi perkembangannya ya. Jadi saya skip dulu videonya agar lebih mempersingkat waktu. Nanti saya akan jelaskan di akhir video. Jadi jangan skip videonya ya, tonton sampai selesai. Bagi bos-bosku yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, saya akan telusuri dulu apa rusaknya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi mesin las ini, inverter las ini kalau dinyalakan listriknya jeglek ya, MCB-nya langsung trip, jeglek. Jadi mesin las ini, inverter las ini nggak nyala sama sekali ya. Saya yakinkan lagi bahwa mesin las ini benar-benar rusak ya. Jadi nggak nyala sama sekali. Lampu power pun nggak nyala dan kipas pendingin pun tidak nyala sama sekali. Jadi ini pasti rusak bagian primernya. Oke, saya telusuri dulu. Oke, setelah saya cek ternyata benar, dugaan saya rusak. Rusaknya ini penyebabnya adalah pada MOSFET-nya. Ya, MOSFET IGBT atau IGBT ini cuma 2 biji di sini ya. Cuma ada 2 buah MOSFET, berarti ini pakainya IGBT ya. Ini udah pasti rusak karena ini short ya. Nah, ini short juga.
Oke, saya akan ganti dulu MOSFET atau IGBT-nya ini, nanti akan lihat hasilnya. Oke, jadi ini sudah saya cek-cek, sudah saya lakukan pengecekan secara mungkin secara keseluruhan di bagian primer power supply untuk inverter lasnya dan primer power supply untuk bagian PWM lasnya ya. Di bagian inverter atau penguat arus untuk catu daya atau tegangan output lasnya, las weldingnya ya, las inverternya itu di sini power supply-nya. Maksud saya rangkainya di sini ya, atau ya dianggap aja seperti power supply ya, karena cara kerjanya hampir sama dengan power supply, tapi ini menggunakan IGBT karena ini mesin las atau inverter lasnya IGBT ya, tipe berbasis IGBT, bukan MOSFET ya. Ini MMA 130 ampere, Rhino inverter welder ini 130 ampere. Jadi menggunakan 2 IGBT. Di sebelah sini saya balik dulu, di bagian atas ini tempat untuk IGBT, bukan MOSFET tapi IGBT seperti ini. Ini IGBT jebol, tadi sudah saya cek. 2 IGBT, 2 buah IGBT dan 2 buah dioda ultrafast atau 2 buah dioda Schottky ultrafast recovery. Jadi tadi setelah saya cek lagi, saya kira cuma rusak IGBT-nya ya, 2 buah IGBT-nya saya cek tadi emang betul rusak atau konslet ya, short antara ketiga kakinya. Ternyata 2 buah dioda ultrafast atau dioda frekuensi tinggi, tegangan tingginya juga ikut jebol atau ikut konslet ya. Ternyata cuma 1 yang jebol. Oke, untuk mengeceknya gampang. Pas saya maksud saya pas IGBT-nya masih tertempel, masih terpasang di PCB-nya ini, saya cek emang sudah dipastikan rusak ya atau short. Ini saya cek lagi ya. Ini cara ceknya gampang. Itu ketiga kakinya dicek satu persatu pakai multitester atau avometer digital atau analog juga bisa. Kalau digital pakai kontinuitas atau mode dioda, kalau di analog pakai mode dioda atau kali 1 ya. Ini kita cek satu persatu kakinya. Probe-nya terserah. Bentar. Wah, ini agak susah ini. Pegang kamera soalnya. Nah, ini saya cek konslet. Gimana ya? Oke, bentar gini aja. Jadi ini sudah terlepas IGBT-nya, 2 buah IGBT-nya sudah terlepas beserta heatsinknya atau pendinginnya, karena kalau nggak dilepas sama hajinya agak susah, tertutup skrupnya, tertutup oleh pendinginnya. Jadi mending dilepas saja sekalian IGBT dan pendingin atau heatsinknya ya. Ini dioda ultrafast juga sudah saya copot. Oke, sekarang kita cek dulu kedua IGBT ini. Tadi sudah saya cek, saya tunjukkan lagi ya, betul ini betul-betul konslet atau rusak, short ya. Lihat di LCD multitester avometer ya. Ini kaki apa ini ya? Kalau di IGBT, kalau di MOSFET ini seperti kaki gate, GDS ya, gate, drain dan source. Ini untuk kaki nomor 1 dan kaki nomor 1 dan nomor 2 itu sudah terdeteksi short ya, terbaca short atau konslet. Nomor 1 dengan nomor 3 juga konslet atau short. Oke, di balik probe-nya juga sama, juga short. Oke, juga sama-sama konslet, berarti sudah dipastikan rusak ya. Nah, ini juga short, kaki 2 dan 3 juga short. Oke, yang satunya kita cek lagi. 1, 2 short, konslet, 1 dan 3 konslet, dibalik ini juga sama short atau konslet semua. Jadi ketika 2 buah IGBT ini sudah dipastikan rusak atau jebol ya, karena ketiga kakinya konslet atau short. Ketiga kakinya ini saling terhubung, harusnya kan normalnya tidak terhubung ya ketiga kakinya. Kalau dicek ini sudah dipastikan short atau jebol. Oke, kita lanjut cek 2 buah dioda ultrafast atau 2 buah dioda
Skoci Recovery Ultra Fast ya. Cara ceknya juga sama, ketiga kalinya kita cek sama-sama ya. Ini untuk yang sini kaki nomor 1, ini biasanya kalau kaki pinggir sama pinggir, biasanya kalau untuk inverter las itu diodanya di sini kaki anoda, kaki katodanya di tengah ya. Jadi seperti ini nyambung. Di tengahnya itu katoda atau yang ada garisnya itu ya. Yang pinggir sama pinggir, di pinggir sama pinggir sini kan, pinggir kiri sama pinggir kanan. Nomor 1 nomor 3 ini kakinya kalau dibaca itu kakinya harusnya katoda, anoda maksud saya. Jadi nomor 1 nomor 3 ini kakinya anoda, yang tengah ini katoda. Biasanya seperti itu ya, kebanyakan dioda ultra fast yang bentuknya mirip seperti transistor atau FET seperti ini, itu susunannya katodanya di tengah ya, atau plusnya di tengah gitu. Oke, ini kaki nomor 1 nomor 2 sudah terdeteksi short itu ya, berarti ini sudah dipastikan rusak diodanya. Ini sudah konslet. Kaki nomor 2 nomor 3 ini enggak konslet, berarti dioda ultra fast ini cuma rusak, setengah rusak ya, atau enggak rusak seluruhnya, atau tidak rusak secara keseluruhan, tapi cuma rusak atau konslet short kakinya di kaki nomor 1 dan nomor 2, kaki anoda dan katoda 1 2 ini konslet atau short ya. Jadi dioda ini setengah short, harus diganti dengan yang baru. Oke, sekarang lanjut ke pengecekan selanjutnya, ke dioda yang selanjutnya. Ini ya, 1 2 enggak konslet, terbaca itu. 1 3 tidak konslet juga, dibalik, kita coba balik. Oke, tidak konslet. Kaki 2 dan nomor 3 tidak konslet, tidak short ya. Berarti dioda ultra fast yang kedua ini aman atau masih bagus kondisinya ya, masih baik, tidak rusak. Yang rusak cuma ini tadi jebol, dan yang jebol tadi MOS kedua IGBT dan 1 dioda ultra fastnya yang menyebabkan inverter lasnya ini atau mesin las IGBT-nya ini menjadi konslet, atau ketika dinyalakan ditancapkan ke listrik rumah langsung jeglek atau MCB trip ya, listrik turun. Oke, langsung aja saya ganti 2 buah IGBT-nya ini. Sudah saya carikan IGBT-nya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah bongkar atau belum pernah servis memperbaiki inverter las ya, baik itu yang MOSFET atau yang IGBT, kalau masih ragu-ragu, masih takut untuk mengganti IGBT dengan yang baru atau mengganti IGBT dan MOSFET dengan yang baru, takutnya nanti jebol, atau masih ragu-ragu dalam memperbaiki inverter las, bisa disimak, bisa ditonton video saya yang lain. Di video video saya sebelumnya sudah saya jelaskan cara aman untuk mengganti IGBT atau MOSFET agar tidak jebol-jebol terus ya. Jadi bisa disimak video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan secara lengkap. Oke, langsung aja kita lanjut pembahasannya ini. Sudah saya belikan IGBT-nya seperti yang video sebelumnya, sama tipenya 50 G50N60HS. Artinya IGBT ini berkapasitas datasheetnya atau kapasitasnya yaitu 50 ampere 600 volt. 2 buah, kita perlu 2 buah karena di sini penggantinya 2 buah. Oke, saya langsung aja ganti dulu, nanti saya akan jelaskan lagi. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah ganti dioda ultra fast dan 2 buah IGBT-nya. Oke, sip. Alhamdulillah setelah saya pasang 2 buah IGBT, sudah saya jelaskan kemarin cara-cara mengecek dan penyebab IGBT atau MOSFET jebol sudah saya jelaskan ya. Tinggal disimak videonya. Pokoknya simak video sampai habis gitu aja biar lebih paham. Ini 2 buah IGBT sudah saya ganti pakai yang baru. Ini sudah saya pasang di sini. Ya, sudah saya pasang dengan heatsink atau pendinginnya sekalian sudah saya pasang juga. Dan 2 buah dioda ultra fast recovery juga sudah saya pasang di sini. Sudah saya ganti ya. Saya pakai diodanya kemarin, saya ganti pakai ini. Dioda cabutan SMPS
BTS ya, atau power supply BTS ini. Ini berapa ampere lupa saya, 30 atau 50 ampere ya ini. Pokoknya ini cabutan tapi masih bagus kualitasnya ya. Daripada beli baru itu biasanya kadang-kadang enggak ada yang tidak ori atau ada yang palsu, bisa bahaya nanti ya. Lebih baik yang ori tapi cabutan gitu. Ini sudah saya ganti, saya solder. Jangan kebalik ya cara pasangnya. Pasang IGBT dan dioda ultrafastnya jangan kebalik tempatnya. Kalau sampai kebalik nanti bisa meledak nanti apa ya namanya, SMPS maksud saya power supply-nya inverter las bisa meledak nanti kalau sampai kebalik ya. Nah ini di atas itu IGBT dan di bawah itu dioda yang sudah saya jelaskan itu. Sekarang setelah dipasang kita dicek lagi, dicek ulang ke IGBT dan diodanya. Ini pakai mode dioda atau mode kontinuitas. Oke, juga saya lupa kemarin saya jelaskan ya, jangan lupa untuk mengecek juga bagian-bagian komponen pendukung atau komponen driver PWM dari IGBT inverter las ini ya, terutama di bagian filternya sini atau drivernya ya. Dekatnya ini biasanya ada dioda sender, sini dioda sender, ada resistor 10 ohm yang menghambat ke kaki gate atau kaki input. Maksud saya kalau IGBT, kalau MOSFET kaki gate ya. Kaki nomor 1 itu ada resistor 10 ohm. Itu harusnya resistornya normal ya, 10 ohm, nggak boleh molor. Kalau resistor 10 ohm molor salah satu kakinya, maka nanti MOSFET-nya atau IGBT-nya langsung jebol, tidak awet ya. Karena resistor 10 ohm itu sangat penting di inverter las atau di power supply ya. 10 ohm dipastikan normal dulu. 10 ohm harus normal, ini 10 ohm. 10 ohm normal ya. Sini juga normal, harus normal semua. 10 ohm juga normal. Oke. Dioda sender kita cek, dioda sendernya normal, nggak short. Dioda sender juga aman, nggak short ya. Terus ada resistor lagi 3 kilo ohm. Tapi nggak terlihat ya karena sudah tertutup oleh heatsink pendinginnya ini di dalam sana ya. Kemarin sudah saya cek juga, nanti saya jelaskan lagi biar lebih paham, tidak ragu-ragu gitu ya. Ini 3 kilonya dicek juga harusnya normal. Ini 3 kilo normal, 3 kilo ohm di sini harusnya normal, 10 ohm dan dioda sender. Terus biasanya ada elko di bagian sini. Ada elko berapa ya itu mikronya, lupa saya. Pokoknya ada elko filternya, tegangan biasnya itu harusnya normal. Pokoknya dicek-cek lagi lah komponen pendukungnya, dan jangan lupa disolder ulang, terutama di bagian drivernya ya. Ada di sini ada MOSFET IRFZ 24, ada IRFZ 24, ada IRF 44N di sini, 4 buah MOSFET driver. Dan tentunya kapasitor filter atau kapasitor milar untuk bagian output dari driver maksudnya output dari driver IGBT-nya masuk ke bagian dioda, itu harus disolder ulang. Elko dipastikan normal, elko primer ya. Setelah normal semua disolder ulang, langsung dicek lagi. Ini IGBT-nya dicek lagi normal, nggak ada short ya, dipastikan normal semua, nggak ada short. Dioda juga aman. Kalau dioda, kalau ingin cara mudahnya itu biar simple, cek aja di soket atau pin output ke kabel lasnya. Ini kabel probe merah di negatif, kabel probe hitam di positif. Kita cek diodanya dari sini ya. Jadi ini untuk mengecek dioda secara simple. Dari sini dioda ultrafast ya, seperti ini. Itu normal 217 ohm, berarti dioda ultrafastnya normal. Kalau dibalik nggak ada short ya. Oke, kalau dicek di pin outputnya ini ada short atau konslet, biasanya diodanya rusak ya. Seperti dioda yang kemarin itu rusak ya dioda ini. Ini kalau kemarin yang konslet itu saya cek di sini konslet, tapi setelah diganti sudah normal. Oke, setelah semua dipastikan normal, dicek lagi. Setelah itu langsung aja dicoba nyalakan, ditancapkan ke listrik.
Jangan lupa di seri di bagian input listriknya AC 220 atau di input PLN-nya ini di seri dengan lampu bohlam 100 watt. Itu saya seri di bawah biar lebih aman ya. Jadi lampu bohlam 100 watt itu sebagai pengamannya. Oke, langsung aja dicolokkan. Bismillah ya. Oke, bunyi relay ceklik itu tadi. Dan lampu indikator hijau, lampu indikator power nyala, lampu OC tidak nyala berarti normal. Kipas sudah berputar atau kipas sudah nyala, itu bunyi ceng itu. Ada bunyi relay juga. Bentar saya coba lagi. Nah, cerak gitu, ada bunyi relaynya. Jadi sudah bekerja ini inverter lasnya. Mesin lasnya sudah mulai bekerja. Langsung aja dicek di bagian output sini. Output inverter lasnya. Tegangannya biasanya sekitar 40 sampai 60 volt. Dicek. Tegangannya terbaca 45, 45,9, 46,2 normal ya. Ini tegangannya agak drop, biasanya sekitar 50 sampai 60 volt. Ini tegangannya output agak drop karena di bagian input AC 220 atau input dari listrik PLN-nya saya seri dengan lampu bohlam 100 watt sebagai pengaman. Nanti kalau dipastikan dinyalakan beberapa menit lampu ini tidak nyala terang, berarti inverter lasnya sudah normal ya. Jadi cara amannya gitu, cara cek aman mengetes inverter las setelah diperbaiki seperti itu ya. Di seri dengan lampu bohlam 100 watt. Ini kalau lampunya redup berarti inverter lasnya bekerja normal. Tuh nggak ada konslet ya. Jadi kalau sudah normal dilangsungkan lagi kabelnya, nggak pakai lampu, nih kabelnya langsung dilangsungkan ke bagian saklarnya gitu ya. Oke, setelah semuanya normal, ini sudah normal, nanti kita tinggal dicek aja pakai kawat elektroda atau lastoknya. Nanti tinggal dibungkus dan dicoba. Oke, simak videonya sampai habis ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Klik tombol subscribe dulu video. Tadi sudah saya cek, saya coba lagi, ternyata langsung normal jaya, langsung berfungsi kembali, berfungsi normal. Mesin inverter lasnya sudah normal ini. Ini tegangannya sudah kembali lagi 70,7, 70,8 volt DC, sudah normal ya. Jadi ini tadi sudah saya coba, langsung kan nggak pakai lampu bohlam lagi, sudah langsung ya, tuh bisa dilihat sudah langsung nggak pakai lampu bohlam, tapi sudah langsung normal. Dan sudah saya nyalakan beberapa menit tadi, sudah normal, nggak konslet lagi ya. Semoga aja inverter lasnya awet, tahan lama dan bisa berfungsi normal, amin. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe di video ya. Silahkan klik tombol subscribe, klik tombol merah tulisannya subscribe di video. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya di sebelahnya agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton video ini. Salam sukses, salam mobil training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak jose.